Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Jadi, video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai menghitung dan menganalisis 5 jenis rasio keuangan pada neraca Aldin Manufacturing Company. Menghitung rasio keuangan adalah hal yang harus dilakukan oleh pemilik suatu usaha. Jadi, jika ingin berbisnis atau baru memulainya, sebaiknya kamu harus memahami berbagai macam rasio keuangan yang ada. Walaupun nanti kamu menyewa orang yang lebih profesional untuk mengerjakannya, alangkah baiknya kamu juga mengetahuinya, karena rasio keuangan itu bisa membantu kamu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnis. Bisa kita lihat pada gambar. Jadi, ini merupakan laporan neraca Aldin Manufacturing Company yang akan kita analisis dalam 5 rasio. Jadi, rasio pertama yaitu rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Jadi, rasio likuiditas itu merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendeknya. Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo atau pada saat ditagih. Rasio likuiditas ada 2 macam. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar ialah rasio yang mencerminkan kemampuan. Rasio likuiditas ada 2 macam. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar ini ialah rasio yang mencerminkan kemampuan aset lancar perusahaan untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Rasio lancar ini dihitung dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, yaitu $2.241.000 dibagi dengan $823.000, yaitu memperoleh hasil 2,27. Jadi, nilai yang kita hitung ini diambil di laporan neraca yang saya tampilkan sebelumnya. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Aldin di atas rasio median untuk industrinya sebesar 2,1. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh 2,72 aktiva lancar. Terus yang kedua yaitu rasio cepat atau acute quick ratio. Ialah rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek menggunakan aset-aset perusahaan yang paling liquid. Rasio cepat ini dihitung dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek, yaitu $2.241.000 dikurang $1.329.000 dibagi $823.000 dengan memperoleh hasil 1,11. Jadi, rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median industrinya, yaitu 1,1, yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bisa diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh 1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Selanjutnya, rasio leverage atau utang atau keuangan. Rasio leverage ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Rasio leverage ini terdiri atas 2 macam. Yang pertama, rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rasio utang terhadap ekuitas ialah rasio yang mengukur besaran penggunaan utang oleh perusahaan dibandingkan dengan penggunaan ekuitas atau modal pemegang saham untuk membiayai kegiatan bisnis perusahaan. Perhitungan rasio utang terhadap ekuitas adalah total kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas dinyatakan dalam satuan kali atau persentase. Rasio utang terhadap ekuitas dihitung dengan rumus
total uang dibagi dengan ekuitas pemegang saham, yaitu $1.454.000 dibagi dengan $1.796.000 dengan memperoleh hasil 0,81. Rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80, jadi Aldin sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Yang kedua yaitu rasio utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio. Jadi rasio utang terhadap total aktiva ialah untuk mengukur perbandingan antara total nilai aset dengan total utang. Ukurannya adalah total utang maksimal 50% dari total nilai aset. Keuangan yang sehat seharusnya didominasi oleh aset, bukan utang. Sehingga penting sekali untuk memperhatikan rasio ini. Rasio utang terhadap total aktiva dihitung dengan rumus total utang dibagi dengan total aktiva, yaitu $1.454.000 dibagi dengan $3.250.000 dengan memperoleh hasil 0,45. Rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang dari berbagai jenis, sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya yang ketiga yaitu rasio cakupan atau coverage ratio. Rasio cakupan ialah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya. Rasio cakupan ini dihitung dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and taxes atau EBIT dibagi dengan beban bunga, yaitu $400.000 dibagi dengan $85.000 dengan memperoleh hasil 4,71. Jadi semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dari penghasilan operasional atau EBIT menunjukkan margin keamanan yang baik. Yang keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah besaran metrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan untuk memanfaatkan aset dalam neraca, utamanya untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Rasio aktivitas terdiri dari 5 macam. Yang pertama, rasio perputaran piutang atau receivable turnover atau RT. Rasio perputaran piutang ialah rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Rasio perputaran piutang ini dihitung dengan rumus penjualan kredit tahunan bersih dibagi dengan piutang, yaitu $3.992.000 dibagi dengan $678.000 dengan memperoleh hasil 5,89. Jadi rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar atau menjadi kas selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Aldin, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 2000. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi ukurannya kebijakan penagihan dan sejumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Yang kedua, rasio perputaran piutang dalam hari atau Receivable Turnover Index atau RTD. Dihitung dengan rumus hari dalam setahun dibagi dengan perputaran piutang, yaitu 365 dibagi dengan 5,89 dengan memperoleh hasil 62 hari.
Jadi, bagi Aldin yang perputaran piutangnya 5,89 rata-rata, waktu penagihannya adalah 62 hari, sementara median perputaran industri adalah 8,1 rata-rata, waktu penagihan industri adalah 365 per 8,1, hasilnya adalah 45 hari. Yang ketiga, rasio perputaran persediaan atau receivable turnover atau RT ratio. Dihitung dengan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan, yaitu $2.680.000 dibagi dengan $1.329.000 dengan memperoleh hasil 2,02. Jadi perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan media rasio perputaran industrinya sebesar 3,3 perbandingan yang kurang baik. Ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien manajemen persediaannya atau Aldin menahan stok persediaannya yang sangat banyak. Yang keempat, rasio perputaran persediaan dalam hari atau Receivable Turnover Index atau ITD. Rasio perputaran persediaan dalam hari dihitung dengan rumus jumlah hari dalam setahun dibagi dengan perputaran persediaan, yaitu yang keempat, rasio perputaran persediaan dalam hari atau Receivable Turnover Index atau ITD dihitung dengan rumus jumlah hari dalam setahun dibagi dengan perputaran persediaan, yaitu 365 dibagi 2,02 dengan memperoleh hasil 181 hari. Jadi angka ini memberitahukan berapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satuan hari, hasilnya 365 per 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi Aldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Selanjutnya, rasio perputaran total aktiva. Rasio perputaran total aktiva dihitung dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya, yang kelima, rasio perputaran total aktiva atau total modal. Rasio perputaran total aktiva dihitung dengan rumus penjualan bersih dibagi dengan total aktiva, yaitu $3.992.000 dibagi dengan $3.290.000 dengan memperoleh hasil 1,23. Jadi Aldin menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya yaitu yang kelima, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ialah perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas ini diperlukan untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan. Rasio profitabilitas terdiri atas dua macam. Yang pertama, profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Ini terdiri atas dua, yaitu rasio margin laba kotor. Rasio margin laba kotor ialah selisih antara pendapatan dan harga pokok penjualan dibagi dengan pendapatan. Margin kotor dinyatakan sebagai persentase, umumnya dihitung sebagai harga jual suatu barang dikurangi harga pokok penjualan kemudian dibagi dengan harga jual yang sama. Rasio margin laba kotor dihitung dengan rumus penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih, yaitu $1.312.000 dibagi dengan $3.992.000 dengan memperoleh hasil 32,9%. Jadi, margin laba kotor Aldin secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produktif atas biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, rasio margin laba bersih. Rasio margin laba bersih ialah rasio
probabilitas untuk menilai presentasi laba bersih yang dapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Rasio margin laba bersih dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih, yaitu $200.000 dibagi dengan $3.992.000 dengan memperoleh hasil 5,4%. Jadi, bagi Aldin 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Aldin di atas median margin laba bersih industrinya 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Selanjutnya yang kedua, profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Ini terdiri atas dua. Yang pertama, tingkat pengembalian atas investasi. Ini merupakan menunjukkan tingkat kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Return on Investment atau ROI adalah menunjukkan kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Tingkat pengembalian atas investasi dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih, yaitu $201.000 dibagi dengan $3.250.000 dengan memperoleh hasil 6,18%. Jadi rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%, profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan. Tetapi pengembalian atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengonfirmasikan bahwa Aldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Selanjutnya yang kedua yaitu tingkat pengembalian atas ekuitas. Tingkat pengembalian atas ekuitas ialah pengembalian laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam persen. Digunakan untuk mengukur kemampuan badan usaha dalam menghasilkan laba bahkan dengan modal ekuitas yang telah ditanamkan oleh pemegang saham. Tingkat pengembalian atas ekuitas. Tingkat pengembalian atas ekuitas dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham, yaitu $201.000 dibagi dengan $1.796.000 dengan memperoleh hasil 11,9%. Tingkat pengembalian atas ekuitas yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif. ROE Aldin berada di bawah median pengembalian untuk industrinya, yaitu 14,04%. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.